Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok G, mata kuliah sensor dan aktuator, akan memaparkan materi bab 12 tentang flow sensor. Secara sederhana, flow sensor adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur laju aliran fluida, baik berupa gas maupun cairan. Prinsip kerja sensor ini didasarkan pada perubahan tekanan, kecepatan atau perpindahan panas. Flow sensor ini sangat banyak digunakan, misalnya pada sistem pendingin udara, alat medis, hingga mesin kendaraan. Untuk memastikan aliran fluida bekerja secara efisien dan aman. Melalui materi ini, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar, pengukuran aliran jenis-jenis sensor yang digunakan, serta contoh penerapan sensornya dalam dunia industri. Sebelum masuk ke jenis-jenis sensor, kita perlu memahami dulu konsep dasar dari dinamika fluida ini. Dinamika aliran fluida. Ada dua istilah penting di dalam ini. Yang pertama ada mass flow rate, yaitu jumlah massa fluida yang mengalir melalui suatu penampang setiap satuan waktu dengan satuan kilogram per meter per detik. Kemudian ada flow rate itu sendiri, yaitu hasil kali antara kecepatan rata-rata fluida dengan luas penampang alirannya. Dirumuskan sebagai berikut, dan kemudian adalah prinsip dasarnya konversi massa, artinya jumlah massa yang masuk harus dengan massa yang keluar. Dalam pengukurannya, laju aliran bisa ditentukan dengan berdasarkan perubahan tekanan, perpindahan panas, dan efek elektromagnetik, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik fluida. Konsep ini menjadi fondasi bagi cara kerja berbagai jenis flow sensor yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian, pressure gradient technique adalah salah satu metode pengukuran yang paling umum digunakan. Metode ini bekerja dengan mengukur perbedaan tekanan di dua titik yang dipisahkan oleh hambatan tertentu, seperti orifice, venturi, atau Crosus plug. Dari beda tekanan tersebut, kecepatan aliran fluida dapat dihitung menggunakan persamaan Bernoulli. Salah satu contoh sensor yang menggunakan metode ini adalah Honeywell AWM 720P1, yaitu sensor berbasis teknologi MEMS. Sensor ini memiliki keunggulan karena tidak memiliki komponen bergerak, sehingga lebih tahan lama dan stabil, meskipun dapat menyebabkan sedikit penurunan tekanan pada sistem aliran. Secara umum, metode ini cocok digunakan untuk sistem dengan aliran besar, seperti di daerah industri. Karena hasil pengukuran relatif stabil dan mudah untuk dikalibrasi. Selanjutnya yaitu hot wire anemometers. Prinsip dasar dari hot wire anemometers adalah pengukuran laju aliran fluida berdasarkan efek pendinginan konvektif terhadap kawat tipis yang dipanaskan oleh arus listrik. Bisa dilihat dalam PPT, terdapat rangkaian null balances bridge for a constant temperature hot wire anemometer yang terdiri dari resistive bridge atau jembatan Wheatstone servo amplifier dan juga kawat sensor atau hot wire. Sedangkan untuk mekanisme kerjanya yaitu saat udara mengalir, kawat mendingin, RW menurun, jembatan tidak seimbang. Amplifier mendeteksi ketidakseimbangan dan meningkatkan arus untuk memanaskan kawat kembali ke suhu semula. Proses ini menjaga suhu kawat konstan, tegangan output atau Vout berbanding lurus dengan kecepatan aliran fluida. Karena semakin besar aliran, semakin besar daya listrik yang dibutuhkan untuk mempertahankan suhu kawat. Pada hot wire anemometers juga menjelaskan hubungan antara laju kehilangan panas, koefisien perpindahan panas,
dengan kecepatan aliran fluida atau V. Rumus dari Kingslaw sendiri yaitu H sama dengan A plus B V pangkat C F. Untuk contoh sensor komersial dari Hotwire anemometers yaitu ada TSI model 1210T konstan temperatur Hotwire anemometer, dan juga ada Tentec Dynamic Mini CTE 54T42 yang biasanya digunakan untuk riset aerodinamika. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, mari kita simak video berikut ini. Hi everyone, in this video we'll discuss about the working of hot wire anemometer. So first we see the working principle. Here, when fluid flow over a heated surface, heat is transferred from the surface and therefore surface temperature get reduced. The rate of reduction of temperature is related to flow rate. Here it consists of very fine heated metal wire supported on a probe which is exposed to fluid flow whose velocity is to be measured. The wire is heated by the passage of current. When the device is exposed to fluid flow, heat dissipated by the wire through convection, thus causing a drop in temperature and consequently a change in resistance. Heat loss depends on velocity and the specific heat of fluid. The flow of velocity can be determined by two types: constant current type and constant temperature type. First is constant current type. In this type, variation of flow results in change to wire temperature. Resistance of wire also changes. This change in resistance then becomes a measure of flow. Next type is constant temperature type. In this type, a servo system is employed to maintain wire resistance. Hence, wire temperature is kept constant by adjusting current through the wire. The current required to keep the wire temperature constant becomes the measure of flow velocity. Selanjutnya ada three-part thermoanemometer. Itu terdiri dari 3 elemen seperti pada gambar, yaitu sensor awal atau RO, pemanas, dan sensor suhu setelah pemanas atau RS. Sensor ini mendeteksi penurunan suhu RS akibat konveksi paksa dari aliran fluida dan cocok untuk cairan karena memiliki konduktivitas panas yang membuat respon lebih akurat. Transfer function-nya: saat kecepatan aliran meningkat, perbedaan suhu antara sensor dan fluida menurun karena pendinginan konvektif makin besar. Kurva ini juga menunjukkan adanya batas operasi atau operating limit, di mana pada kecepatan tertentu sensor mencapai batas kemampuannya dalam mendeteksi perubahan suhu secara akurat. Untuk contoh sensornya ada Sensirion SLF 3X series. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi penurunan suhu di RS akibat konveksi paksa saat fluida mengalir, dan cocok untuk cairan karena mampu menghantarkan panas dengan baik, sehingga hasil pengukuran lebih akurat. Next. Selanjutnya ada two-part thermoanemometer. Prinsip dasarnya adalah sensor ini terdiri dari 2 elemen, yaitu sensor suhu referensi S1 untuk mengukur suhu fluida dan sensor panas S2 yang dipanaskan. Sistem PWM digunakan untuk mengatur daya pemanas agar suhu S2 tetap konstan, sehingga perubahan lebar pulsa PWM mencerminkan kecepatan aliran fluida yang mendinginkan sensor. Output berupa duty cycle yang berbanding dengan kecepatan aliran. Contoh sensor komersialnya adalah Clean Alarm Airflow Switch, mendeteksi penurunan aliran udara pada HVAC.
Baik, pada kesimpulan di sini yang pertama, sensor aliran bekerja dengan mengonversi parameter fisik, yaitu tekanan, suhu, atau hambatan menjadi sinyal listrik. Kemudian yang kedua, teknik gradien tekanan cocok untuk aliran besar, teknik thermal cocok untuk di aliran kecil dan presisi tinggi. Selanjutnya, teknologi MEMS atau MEMS memungkinkan desain mikro dan integrasi tinggi. Yang keempat, pemilihan sensor harus mempertimbangkan jenis fluida, rentang aliran, dan kondisi lingkungan. Yang terakhir, sensor komersial banyak menggabungkan kompensasi suhu, otomatis, dan output digital. Baik, terima kasih. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang telah kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.